Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan Nita dimanapun rekan Nita dan juga sobat speakers berada. Bersama saya Ferdian Putranda. Kali ini saya mau sharing terkait materi keibnuan. Oke, sebelum teman-teman dan juga rekan-rekan Nita melihat video saya, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video saya ini. Nah, ngomongin soal keibnuan nih, jadi saya ini ingin sharing lah terkait apa sih ibnu itu. Ini merupakan salah satu materi, di mana materi ini yang ada di dalam Makesta atau masa kesetiaan anggota, yang dimana itu adalah diklat pertama untuk menjadi seorang ibnu IPPNU. Oke, ngomongin soal ibnu nih, udah pada tahu belum apa sih ibnu itu? Nah, ini sebelum saya membahas terkait ibnu, saya mau mengenalkan diri saya sendiri terkait biodata saya. Nama saya Ferdian Putranda, lahir Mojokerto 17 Februari tahun 2000. Alamat saya Dusun Suroyo, Desa Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Ini sedangkan pendidikan riwayat saya bisa dibaca sendiri. Kemudian pengalaman organisasi saya pernah menjadi salah satu aktivis dari ranting, bendahara di Aceh Kecamatan, Kabupaten, serta saya sekarang menjadi ketua HIMA di salah satu politeknik di Surabaya. Oke, sekilas saja ya biodata terkait saya. Oke, ngomongin soal ibnu nih, teman-teman udah pada tahu belum apa sih ibnu itu? Ibnu adalah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi ini adalah salah satu wadah untuk teman-teman yang ingin mengembangkan bakat, yang mana teman-teman bisa meluangkan ide dan juga pemikiran serta inovasi teman-teman sesuai dengan bidang teman-teman. Organisasi ibnu adalah organisasi pelajar yang berbasis Islam yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ibnu adalah organisasi yang dinamis, tidak hanya bergerak di bidang agama saja, namun juga di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga pendidikan, dan lain sebagainya. Ibnu adalah tempat untuk teman-teman terjun dan juga belajar dan mempersiapkan diri di dunia kerja ataupun di masyarakat agar teman-teman nantinya tidak kaget ketika bersosialisasi dengan masyarakat. Oke, jadi itu ya sekilas terkait ibnu. Kemudian sejarah ibnu. Nah, jadi sebelum ibnu berdiri, ini adanya jamaah yang bersifat lokal atau kedaerahan, yakni pelajar yang memang backgroundnya dari pondok, pesantren, dan juga sekolah. Nah, jadi ibnu dulu belum menyatu teman-teman, hanya bersifat kedaerahan atau kelokalan. Nah, pada tahun 1936 contohnya ini ada namanya Samrotul Mustafidin. Nah, kemudian ada Persanu tahun 1939, ada Persatuan Murid NU tahun 1941, kemudian ada IMNU, Ikatan Murid Nahdlatul Ulama tahun 1945, ada Ijtima'ut Tholabiyah atau Subhanul Muslimin tahun 1945. Ini bersamaan ya dengan kemerdekaan Indonesia. Dan juga ada lagi Ikatan Mubalik Nahdlatul Ulama tahun 1950 serta Propenu 1953. Dan kemudian di tahun yang sama, di tahun 1954 di Medan ini juga ada namanya IPNU, teman-teman. Nah, kemudian keluar Muktamar LP Ma'arif NU yang bertepatan pada tanggal 24 Februari tahun 1954 Masehi atau Jumadil Tsani atau tahun 1373 di Semarang, sehingga muncullah dibentuk Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Nah, jadi untuk yang putri nanti di video selanjutnya deh saya akan membuat terkait IPPNU. Nah, untuk yang ibnu berdiri pada tahun 1954 pada tanggal 24 Februari, sedangkan yang IPPNU adalah lahir 1 tahun setelah ibnu berdiri, yakni pada tanggal 3 Maret 1955.
Jadi seperti itu. Kemudian diusulkan yang dipelopori oleh beberapa tokoh Nahdlatul Ulama yang mana ada namanya Mbak Tholha Mansur, Syekhona Khalil, Mbak Abdul Ghani, dan Mbak Nasrullah. Beliau merupakan beberapa pendiri dari IPNU dan juga tokoh Nahdlatul Ulama, yang mana ketua umum pertama IPNU yakni Mbah Kiai Haji Tholha Mansur dan juga menjadi salah satu ketua umum pertama IPNU dan PBNU. Oke, jadi seperti itu teman-teman. Oke, untuk syaratnya menjadi seorang anggota IPNU yakni pertama adalah laki-laki berusia 12 sampai 27 tahun, sedangkan tentunya Islam ya. Kemudian pelajar atau pekerja, mampu ikhlas untuk belajar, berjuang dan bertakwa. Jadi ini untuk menjadi syarat anggota IPNU adalah sekitar 12 atau 13 sampai 27 tahun. Sedangkan untuk yang IPB, NU ini sekitar berusia 15 sampai 29 tahun. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Kemudian selanjutnya adalah visi misi. Apa sih visi misi dari IPNU PBNU sendiri? Tujuan IPNU adalah membentuk pelajar bangsa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berilmu, berakhlak mulia dan berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab atas tegaknya dan terlaksana syariat Islam menurut paham Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian misinya menghimpun dan membina pelajar NU dalam satu wadah organisasi, mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa, mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun landasan program perjuangan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan juga maslahat al-amanah guna mewujudkan khairul ummah, mengusahakan jalinan komunikasi dan kerjasama dengan membuat program pihak selama tidak merugikan organisasi. Nah, jadi ini salah satu visi misi dan juga tujuan visi misi dari IPNU visi misi dari IPNU. Nah, kemudian sifat IPNU adalah organisasi yang bersifat keterpelajaran, pengkaderan, kemasyarakatan, kebangsaan dan juga keagamaan. Jadi IPNU adalah organisasi yang memang tidak hanya bergerak di bidang agama saja, namun bergerak di bidang sosial. Kemudian fungsi IPNU, fungsinya itu hampir mirip ya sama visi misinya. Wadah perjuangan pelajar NU dalam pendidikan kepelajaran, wadah pengkaderan pelajar NU untuk mempersiapkan kader bangsa yang bersifat kepemimpinan, wadah penguatan pelajar NU dalam melaksanakan dan mengembangkan Islam Ahlussunnah wal Jamaah untuk melanjutkan semangat jiwa dan nilai-nilai an-nadhiyah. Yang keempat adalah wadah komunikasi pelajar NU untuk memperkokoh ukhuwah Nahdliyah, Islamiyah dan juga Insaniyah dan juga Watoniyah. Ini adalah sifat dan juga fungsi dari IPNU. Kemudian akidah dan asas. Dalam akidahnya IPNU mengikuti 4 mazhab, yakni Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Kemudian asasnya dalam kehidupannya IPNU menganut Pancasila. Nah, bagi teman-teman yang masa nggak tahu Pancasila ya kan, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini adalah masa khidmat atau masa periode dari struktur organisasi di IPNU. Yang pertama adalah PK atau pimpinan komisariat. PK ini nanti saya jelaskan ya urutan dari bawah hingga atas. Sekilas pengetahuan ya, dari masa khidmat IPNU di pimpinan komisariat ada untuk periodenya adalah 1 tahun. Kemudian masa khidmat untuk pimpinan ranting setingkat desa 2 tahun, pimpinan anak cabang 2 tahun, masa khidmat pimpinan cabang 2 tahun, kemudian ini pimpinan wilayah 3 tahun, maaf ada revisi ya. Kemudian yang paling tinggi sendiri adalah pimpinan pusat, yakni sama 3 tahun.
Oke, jadi seperti itu. Oke, ngomongin soal masa khidmat nih, masa khidmat di Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama. Jadi untuk masa khidmatnya atau masa periode dari masing-masing tingkatan ini memiliki periode atau lama durasi yang berbeda-beda. Itu yang paling bawah sendiri ada pimpinan komisariat. Ini ada PKPP, PKPT, ataupun PK, pimpinan komisariat SMA. Nah, untuk di masa khidmat di pimpinan komisariat ini durasinya adalah 1 tahun. Dari masa khidmat untuk di pimpinan ranting 2 tahun, masa khidmat untuk pimpinan anak cabang 2 tahun, masa khidmat untuk pimpinan cabang 2 tahun, masa khidmat pimpinan wilayah adalah 2 tahun.